Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sulistyo dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 1 kelas TKI 3. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran daring yang saya laksanakan tepat tanggal 17 November 2020 pukul 9.39. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah kalian dapatkan ya kemarin? Iya Pak, sudah. Dan ajarnya sudah kalian dapatkan dan bisa kalian download di Google Classroom, di percepatan juga ada. Kemudian linknya juga kalian sudah sebagian besar sudah masuk kalau saya lihat ini. Oke, terima kasih sudah masuk pada link ini. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kelihatannya sehat-sehat selalu ya. Itu pada masa pandemi sekarang ini jangan lupa selalu tetap menjaga kondisi, walaupun disibukkan kegiatan apapun, disempatkan olahraga ya, badannya digerakkan seperti itu biar aktivitas bisa menjaga imunitas. Walaupun dalam masa pandemi ini jangan berdiam diri di rumah hanya untuk tiduran ataupun yang lainnya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran di pemrograman web dan perangkat bergerak. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas materi-materi sebelumnya di materi sebelumnya. Selanjutnya, Mas Irham, silakan memimpin doa ya. Mas Irham, dengar saya? Ya, terima kasih Mas Irham. Nanti tolong mikrofonnya agak lebih dekat ya, karena tadi kelihatannya suaranya kurang begitu keras, betul ya? Iya Pak. Ya Pak. Oke. Segala puji bagi Allah yang hari ini, mempertemukan kita dalam pembelajaran hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran untuk pemrograman web dan perangkat bergerak. Tapi sekali lagi sebelum masuk ke materi tersebut, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tolong didengarkan secara hikmat, dinyanyikan secara pelan. Saya share screen melalui media YouTube. Saya mulai dari sekarang. Sudah melihat tampilan saya? Ya Pak. Oke. Kita mulai ya. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang saya mau mengabsen kalian ya. Saya coba mengabsen kalian yang hadir dalam pembelajaran hari ini. Dan saya yakin kalian juga hari ini sudah absen di grup WA wali kelas kalian masing-masing yang sudah saya lihat tadi pagi jam 8 ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tepat pada tanggal 17 November 2020. Tepat di jam komputer saya 9.39.
Saya akan mengabsen dari atas ke bawah. Yang pertama yaitu nanti tolong dijawab hadir gitu ya. Anggita Mairintang, apakah mendengar suara saya? Anggita? Anggina, maaf. Dengar, Pak. Selanjutnya Alvia Mita, apakah mendengar suara saya? Apakah hadir? Dengar, Pak. Setelah saya absensi, kita akan masuk pembelajaran awal dulu, pendahuluan. Saya akan coba mengingatkan kembali, mereview kembali pada materi sebelumnya ya. Mungkin Mas Irham bisa menjelaskan pertemuan kemarin itu tentang materi apa ya Mas Irham ya? Tentang materi hyperlink, Pak. Mas itu? Yang nggak dengar suara saya Mas Ridho? Ya, Mas Ridho kemarin sudah belajar hyperlink. Yang kamu dapatkan dari materi kemarin kira-kira apa? Berarti cara menghubungkan antar tab, Pak, antar webnya. Ya, benar. Hyperlink itu adalah menghubungkan antar halaman, antar page pada halaman website ya. Artinya kita bisa masuk dan keluar dari halaman satu ke halaman yang lain di halaman website. Kemudian kita akan coba masuk pada materi hari ini. Saya beri gambaran pada materi hari ini. Materi hari ini yaitu materi tentang formulir atau disingkat form. Ya, formulir atau form. Formulir atau form biasanya digunakan dalam pemrograman website itu untuk mengisi atau menginputkan data. Sama seperti kalian mengisi formulir ketika kalian dulu waktu pendaftaran PPDB di SMK Negeri Bojonegoro. Tapi pada waktu itu kalian mengisi formulir menggunakan manual, menggunakan kertas. Apa yang kalian isi pada waktu itu? Tentu saja pada waktu itu kalau kalian mengingat kembali ya, mengisi formulir itu adalah mengisi data diri kalian, mengisi riwayat hidup kalian waktu SLTP dan SD, mengisi nilai-nilai ujian nasional kalian ketika PPDB digunakan. Nah, dari formulir itu, kalau kita terapkan di website, kita bisa menggunakan itu untuk penginputan data, yang pada intinya adalah memasukkan data dan diolah nantinya disimpan di dalam database, dan data yang ada di database tersebut bisa kita gunakan lagi untuk kira-kira untuk apa ya? Data yang diolah itu hasilnya. Mbak Erika, kira-kira kalau data diolah itu hasilnya untuk apa? Gimana, Pak? Kurang jelas. Misalnya kamu mengolah data, kamu menginputkan data, disimpan di dalam sebuah database. Kalau data itu kamu panggil lagi, kira-kira data itu digunakan untuk apa? Untuk mengisi formulir atau form. Artinya data itu kan kamu gunakan lagi kan, betul nggak? Iya, Pak. Nah, artinya data yang sudah kamu simpan di database itu kamu gunakan lagi. Nah, nama lainnya adalah sebuah informasi. Artinya kamu sudah mengolah, menyimpan, menginput, kemudian kamu pakai lagi. Yaitu namanya sudah tidak lagi data tapi sebuah informasi. Nah, kalau kaitannya dengan pelajaran lain coba, menginputkan data, misalnya dengan pelajaran matematika ya, ada sebuah rumus segitiga siku-siku. Rumusnya segitiga siku-siku itu apa sih, Mbak Lia? Mbak Lia dengar saya? Mbak Lia dengar saya? Setengah kali alas kali tinggi. Betul sekali. Jadi kalau kita mencari luas segitiga siku-siku, berarti kan kita menginputkan ya. Menginputkan, betul nggak ya? Menginputkan data angka yaitu alas dan tinggi. Sampai sini udah paham maksud saya? Yang akan kita pelajari hari ini? Iya, Pak. Paham. Ya, Pak. Sekarang kita akan coba
masuk pada paparan materi ya, penjelasan materi dari saya. Saya akan coba share materi PowerPoint. Silakan diperhatikan tayangan slide PowerPoint dari saya ini. Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, hari ini kita akan coba masuk materi di HTML form. Ya, apakah sih tujuan pembelajarannya hari ini? Dalam tujuan pembelajaran hari ini sih, tujuannya ketika nanti kalian sudah belajar ini, kalian diharapkan bisa menguasai, bisa memahami, bisa menjelaskan. Nah, saya buka dulu semua. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep formuler dalam halaman web dengan baik. Artinya konsep-konsep termasuk tag-tag dari formuler itu harus kalian kuasai. Kalian tidak apa-apa ya, saya pengen mengetes apakah kalian tadi mendengarkan materi dari saya atau tidak. Oke, kita akan coba masuk ke refleksi. Di situ ada beberapa pertanyaan dari refleksi yang saya buat. Saya rasa tadi kalian saya anggap mendengarkan karena tidak ada pertanyaan, sehingga saya tidak perlu menjelaskan ulang. Kita mulai dari pertanyaan yang A terlebih dahulu. Oke, langsung saya tunjuk aja. Action, Mbak Erika, coba apa sih action tersebut? Fungsinya apa? Action berfungsi untuk mendefinisikan tindakan apa yang akan dilakukan ketika formulir dikirimkan. Ya. Umumnya untuk menyerahkan data ke server dengan menggunakan tombol submit. Betul. Saya akan coba, karena hari ini kita membahas tentang formulir, saya akan coba memberi sebuah problem ya. Problem atau permasalahan yang akan kita diskusikan, kita bahas pada hari ini. Jadi biasanya formulir ini kalau ya berbasis web itu biasanya digunakan untuk proses penginputan. Hari ini kita akan coba problemnya adalah membuat dalam bentuk simulasi nanti yang akan saya simulasikan sekarang ini, dalam bentuk simulasi membuat sebuah contoh formulir. Di start semuanya di warna hijau. Kemudian yang kedua, bahan yang kedua adalah Sublime. Sublime-nya dibuka ya. Kemudian kita file new, kita save as. Kalau sudah file new seperti ini kosong ya, kemudian kita save as dulu. Kita masukkan ke dalam C exam htdoc. Kemudian kita buat folder misalnya form latihan. Kalian ketikkan di sini HTML, kemudian diberi title-nya adalah latihan formulir. Ya. Kemudian di bagian body untuk mengisi konten, kalian buat misalnya div kemudian kita coba inputkan lagi dengan alamat dan nama yang sama. Kemudian kita kirim. Apa yang terjadi? Ternyata seharusnya di sini itu ada yang namanya di URL ya. Di URL itu ada. Cuman karena posisinya saya masih menggunakan HTML, sehingga di URL ini tidak akan muncul. Oleh karena itu bisa memunculkan ini tiny get ini hanya bisa difungsikan kalau menggunakan web berbasis dinamis atau menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Baik, belum ada ya. Ya, itu tadi adalah materi dari saya.
tentang simulasi dari apa yang akan problem yang akan kita bahas dalam diskusi nanti. Artinya simulasi praktek tadi menjadi bahan kalian untuk mendiskusikan permasalahan nanti. Ya, selanjutnya kita akan coba melakukan pembagian kelompok terlebih dahulu ya, sebelum terjadinya diskusi. Yaitu saya akan bagi dari masing-masing dari kalian ini nanti kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 anak siswa, dan saya tidak melihat namanya, saya melihat itu nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Di grup percepatan saya sudah mengeser materi hari ini. Saya beri nama tugasnya yaitu untuk materi pembelajaran untuk UKIN ya, untuk ujian saya. Ya, di sini kalian silahkan dibuka. Di situ nanti ada LKPD, ada tes yang nanti kita gunakan untuk evaluasi, dan ada modul yang kita gunakan. Ini adalah lembar kegiatan kalian. Di sini nanti lembarnya berisi tentang kegiatan dalam diskusi maupun dalam praktikum nanti. Jadi ada 2 LKPD di situ, LKPD 1 dan LKPD 2. Kemudian untuk mendukung dalam proses diskusi ini, silakan kalian nanti sebagai bahan masukan diskusi kalian, dan kalian tidak ngeblank dengan diskusi ini dalam membuat form buku tamu nanti. Silakan coba kalian buka di halaman website kalian masing-masing. Di situ ada halaman w3school.com. Kemudian masuk ke HTML-nya, kemudian masuk ke HTML form. Di sini banyak sekali teknik-teknik dan coding cara membuat form yang bagus. Saya berikan materi diskusi, sudah saya berikan materi tambahan dari link W3School. Silahkan kalian memulai berdiskusi dari sekarang. Saya beri waktu 30 menit sekarang. Silahkan. Ada yang mau saya bantu untuk diskusi ini? Ya Pak. Ada yang perlu bantuan dari saya untuk diskusi kali ini? Jadi nanti tugasnya membuat form buku tamu. Ya, ada kesulitan sampai sekarang dengan kelompokmu? Belum ada Pak. Ya. Oke Mbak Natsma Aulia, kelompoknya sudah siap untuk diskusi, untuk presentasi, maaf? Mbak Natsma mendengar saya? Dimulai. Jadi pertama kita buka ini, tampilannya seperti ini. Lalu bentuk codingnya seperti ini. Ini HTML, titelnya atau judulnya web RPL. Linknya ini, dan menggunakan background berwarna putih. Di alik center, posisinya berada di tengah, dan ini untuk menu-menunya yang berjudul form buku tamu. Lalu yang pertama ada nama lengkap, lalu alamat email. Ini alamat emailnya, ini input tipe teksnya, lalu namanya email, dan menggunakan di dalam kotaknya berisi tulisan diisi email. Lalu yang berikutnya komentar menggunakan teks area name yaitu pesan, dan ini ada input tipe submit, value kirim, dan input tipe reset name batal. Di sini menggunakan copyright. Ya. Sudah Pak. Oke. Itu presentasi dari kelompoknya Natsma. Kalau tidak salah jadi satu dengan Mas Rito ya, satu kelompok ya itu. Iya Pak. Oke. Ya, berarti kamu tadi menggunakan
anu ya laptopnya Mas Rido untuk presentasi karena memang satu kelompok kamu. Baik, terima kasih Mbak Najma dari kelompok 5 telah mempresentasikan dari LKPD 2 ya. Sekarang saya pengen kelompok lain menanggapi dari bahkan mungkin memberi masukan, bahkan mungkin berinovasi, berkreativitas dalam bentuk lain ya. Saya tunjuk acak saja, coba kelompok 8. Kelompoknya di sini ada Elisa dan sebagainya. Elisa, coba. Elisa, kelompoknya Elisa, kelompok 8 bisa mempresentasikan Mbak Elisa? Bisa, Pak. Silahkan Mbak Elisa untuk menanggapi pekerjaannya Mbak Najma atau mungkin punya kreativitas sendiri. Silahkan. Oh, ada yang baru berarti ya dari karya tadi. Tampilannya lebih berbeda ya. Punyanya Mbak Elisa. Coba Mbak Elisa dipresentasikan, kelihatannya lebih menarik di sini. Jadi di sini saya kasih tambahan warna, Pak. Ya, oke. Kelihatannya ini model kamu buat menggunakan responsif ya, menggunakan dinamis, artinya ada database di situ ya. Iya, Pak. Oke, silakan dipresentasikan sama codingnya Mbak Elisa. Iya. Ini untuk codingan buku tamu.php, ini judulnya buku tamu. Dan untuk konten buku tamunya ada nama, email, alamat, dan komentar. Untuk proses buku tamunya seperti ini. Untuk report bagian buku tamu ada seperti ini, dan from CSS ini untuk yang warna-warna, tambahan warna background. Dan hasilnya nanti akan seperti ini, Pak. Kira-kira bisa diuji coba Mbak Elisa, apakah itu database-nya berfungsi atau tidak? Bisa, Pak. Silakan Bentar. coba diuji coba. Ini nanti saya isikan nama saya. Ini salah, Pak. Dan nanti ini sudah saya isi lalu saya kirim. Dan nanti akan disimpan di sini, di report. Oke. Di report itu. Sudah masuk ya? Sudah masuk ya Mbak Elisa ya? Ya, yang di bawah, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Elisa bentuk presentasi barunya. Ini ada sedikit inovasi ya, perubahan dari atau penambahan dari Mbak Elisa. Dan Mbak Elisa menggunakan buku tamunya menggunakan yang model responsif, menggunakan tambahan dari layout CSS. Saya lihat tadi seperti itu ya Mbak Elisa ya. Kemudian di situ juga kamu menggunakan dinamis, artinya ada model tambahan database di situ. Kelihatannya kamu menggunakan MySQL juga, sehingga apa yang kamu inputkan bisa masuk dan bisa dilihat. Sedangkan kalau yang punyanya Mbak Najma tadi dari kelompoknya tadi, dia masih statusnya statis ya Mbak Najma ya, sehingga ya tampilannya mungkin yang seperti Pak Arif contohkan tadi pada waktu simulasi di awal tadi ya, gitu ya. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan hasil karya kalian masing-masing dan bentuknya berbeda-beda, bagus sekali. Artinya kalian sudah sangat mengimprovisasi dari materi kali ini dalam formulir. Kemudian kita masuk kegiatan penutup. Karena pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan, kita akan masuk ke kegiatan refleksi, yaitu menyimpulkan atau kesimpulan. Coba Mbak Febi, Mbak Ervina Febi, silahkan. Masih terhubung dengan saya Mbak Febi? Mbak Ervina Febi, halo. Halo Mbak Febi. Mbak Febi masih terhubung dengan saya?
Masih masalah koneksi, Pak. Sebentar. Masalah koneksi, Pak. Ya, Mbak Feby, coba tadi sudah mengikuti pelajaran hari ini kan ya? Coba disimpulkan Mbak Feby, silahkan disimpulkan. Apa yang bisa kamu tarik dari kesimpulan di pembelajaran hari ini? Silahkan. Saya akan sedikit menyimpulkan tentang kegiatan belajar hari ini. HTML form elemen digunakan untuk menampung macam-macam elemen yang berkaitan dengan sebuah form. Method post akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Semua elemen input pada form bergantung dengan atribut name dalam pengiriman data. Baik, terima kasih Mbak Feby sudah menyimpulkan dan bagus sekali. Berarti kamu tadi mendengarkan materi dari awal sampai akhir sekarang. Selanjutnya saya ingin merefleksikan kegiatan hari ini. Apa sih yang susah dari pelajaran hari ini? Apa sih yang menurutmu mudah dan kuat? Saya tunjuk saja Mas Muhammad Aris, mungkin bisa merefleksikan pembelajaran hari ini. Terhubung dengan saya Mas Aris? Terhubung Pak. Silakan coba direfleksikan. Ya, untuk materi hari ini yang semuanya paham semua, mulai form, metode, get post, paham. Yang agak susah itu yang tadi punya Mbak Elisa kan ada database sama responsifnya itu, jadi ya agak bingung sedikit gitu Pak. Tapi yang form input terus metode get postnya itu udah paham. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Haris. Memang betul sekali materi hari ini yang disajikan Mbak Elisa itu kan kelihatannya improvisasinya kelompoknya Mbak Elisa sendiri ya. Dan itu mungkin akan kita coba bahas pada pertemuan ke depan seperti itu, sehingga apa yang menjadi kesulitan kamu tadi Mas Haris bisa terjawab, sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam mempelajari materi pemrograman web ini. Ya, terima kasih Mbak Feby, Mas Haris sudah berusaha menyimpulkan dan merefleksikan materi hari ini. Kita coba masuk ke evaluasi ya. Coba silakan nanti dibuka, saya presentasikan dulu. Buka Google Classroom kalian, sudah kelihatan muncul? Sudah kelihatan muncul? Halo? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Dilihat di Google Classroom kalian masing-masing, di akunnya, di bagian tadi pembelajaran RPL 1. Di sini ada tes sumatif. Tes sumatif artinya tes evaluasi hari ini. Silakan dibuka, dikerjakan ya, dikerjakan pada untuk proses pilihan ganda ini, untuk materi pilihan ganda ini, untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini. Silakan diisikan kelasnya, nomor absen dan nomor siswa. Kalau sudah diisi, baru misalnya ini saya isi ya, misalnya kelas 11 RPL 1, nomor absennya misalnya 1, misalnya Ahmad Junaidi. Nah, nanti ketika kalian tekan tombol next ada soalnya yang ada di sini. Silakan kalian kerjakan soal-soal ini sampai selesai. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan. Kalau sudah, jangan lupa di submit. Ya, silakan dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih sudah mengerjakan evaluasi yang sudah ada di Google Classroom kalian masing-masing. Ada yang belum selesai, tapi ada juga yang sudah selesai. Yang belum selesai saya tunggu segera. Silakan nanti kita lihat hasilnya bersama-sama. Ternyata hasilnya alhamdulillah sudah banyak yang bagus ya, sudah sesuai jawabannya, sudah bagus, kelihatan nilainya di sini. Dan ada sedikit anak yang kurang nilainya. Di sini bisa saya lihat nilainya ada yang kurang juga. Nah, kita akan masuk ke tindak lanjut. Ke materi tindak lanjut ini, bagi anak-anak yang nilainya sudah bagus tadi, akan saya adakan pengayaan, artinya akan saya beri materi yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Sedangkan anak-anak yang tadi nilainya ada beberapa anak, tidak banyak sih, itu 4 anak kalau tidak salah. Iya betul, 4 anak. Ini kalian ya harus remedial memang. Kalau enggak ya berarti tidak tuntas. Jadi harus akan saya remedial, nanti akan saya jadwal ulang untuk materi pengayaan dan remedial ini. Kemudian selanjutnya, untuk materi pertemuan selanjutnya adalah kita akan coba membahas apa yang ditanyakan Mas Aris tadi. Kita akan membahas tentang CSS layout dan database untuk pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan itu kita akan coba belajar tentang dinamis, web dinamis. Kita akan belajar tentang web responsif, beberapa teknik untuk tampilan menjadi layout menjadi lebih menarik. Kemudian berdasarkan pembelajaran sepanjang pembelajaran hari ini, saya melihat atau mengevaluasi dari kegiatan kalian ini, satu yang pasti ada beberapa hal yang mengganggu. Yang pertama yaitu jaringan, betul ya? Betul ya semuanya ya? Iya Pak. Ya. Yang kedua ya memang karena ada beberapa anak yang tidak konsentrasi belajar karena mungkin dia menggunakan kuota, ya mungkin tidak begitu fokus, atau mungkin tiba-tiba keluar karena kuotanya mungkin habis. Ya saya memahami itu semua, apalagi pada masa pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa ketemu untuk pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri, silakan Mas Irham untuk memimpin doa penutup. Silakan. Ya, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Kurang keras Mas Irham. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Irham. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini barokah, diridhoi sama Allah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa segera bertemu kembali dalam tatap muka di kelas kita. Dan tidak lupa selalu jaga kesehatan kalian masing-masing, jaga imunitas kalian, tetap belajar karena sebentar lagi kita akan memasuki ujian semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.